Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Srinita. Saya dari jurusan ekonomi. Saya ingin menjelaskan tentang perekonomian Indonesia, yaitu ekonomi tentang otonomi daerah. Otonomi daerah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama pengertian otonomi daerah, yang kedua sumber penerimaan daerah, dan ketiga daya saing antar daerah. Pengertian otonomi daerah sangat luas. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Pengertian daerah berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang tahun 23 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas suatu wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa, aspirasi masyarakat dalam NKRI. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah itu adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan menurut pasal 12 Undang-Undang tahun 23 tahun 2014 adalah otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Otonomi daerah itu dibagi menjadi dua, itu hak daerah dan kewajiban daerah. Hak daerah itu ada 6. Yang pertama mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang kedua memilih pimpinan daerah, yang ketiga mengelola aparatur daerah, yang keempat mengelola kekayaan daerah, yang kelima memungut pajak daerah dan retribusi daerah, yang keenam mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Kalau kewajiban daerah itu ada 5. Yang pertama melindungi masyarakat, yang kedua menjaga persatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Yang ketiga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang keempat mengembangkan kehidupan demokrasi, dan yang kelima mewujudkan keadilan dan pemerataan. Sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah itu ada 3. Yang pertama pendapatan asli, yang kedua dana perimbangan, dan yang ketiga sumber pendapatan lain yang sah. Pendapatan asli itu ada 4. Yang pertama pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Lain PAD yang sah, penerimaan jasa giro, dan pendapatan dari pengembalian. Kalau dana perimbangan itu ada 3. Yang pertama DBH, dana bagi hasil, yang kedua DAU, dana alokasi umum, dan ketiga dana alokasi khusus atau DAK. Kalau sumber pendapatan lain yang sah itu dari sumber penerimaan daerah yang sah. Bedanya desentralisasi dan sentralisasi itu apa sih? Kalau desentralisasi itu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi gitu kan. Pengertiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kalau sentralisasi itu pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam kerangka NKRI. Konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah itu sangat luas ya. Pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah itu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan, yaitu memang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tujuan otonomi daerah yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat akan mewujudkan sinergi daerah otonom berjalan dengan baik dalam menggunakan setiap hak dan kewenangannya secara tepat dan bijak. Konsep ini pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, yaitu tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Kalau tujuan administratif itu dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah, adanya pembangunan urusan pemerintah antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembauran manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Kalau tujuan politik itu pelaksanaan otonomi daerah diantaranya berupaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga itu tujuan ekonomi yang dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia itu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Apa aja sih yang timbul akibat dari otonomi daerah? Yang pertama ada 4 nih. Eksploitasi pendapatan daerah, kinerja yang sering kurang berkesinambungan. Yang ketiga memerlukan anggaran yang besar. Yang keempat itu kepala daerah yang kurang bijaksana. Terus kebijakan apa sih dilakukan pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut? Pemerintah itu melakukan tiga
Yang pertama itu intensifikasi peningkatan PAD, yang kedua ekstensifikasi peningkatan PAD dengan peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan lebih meningkatkan pada peluasan sumber-sumber pendapatan baru. Yang ketiga itu mengintensifikasi penyuluhan atau sosialisasi berbagai pengaturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Hambatan dan tantangan ekonomi di Indonesia di masa mendatang. Derajat otonomi fiskal daerah atau ADR menggambarkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menggambarkan adanya kekuasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah pada satu sisi dan kekuasaan untuk menyusun daftar prioritas pembangunan guna mendorong percepatan pembangunan daerah. Yang kedua, kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing daerah. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia, yaitu instrumen kebijakan fiskal adalah pajak. Pajak itu menjadi instrumen kebijakan fiskal yang paling penting. Yang kedua adalah pengeluaran belanja, karena pengeluaran belanja adalah instrumen kebijakan fiskal yang paling besar. Yang ketiga adalah obligasi publik, yang ketiga adalah insentif pajak selama pandemi COVID-19, dan yang kelima adalah meningkatkan anggaran untuk penanganan COVID-19. Kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi itu apa aja sih? Yaitu sekalipun sebuah modernisasi ditandai dengan kecepatan arus informasi, globalisasi, dan ekonomi digital, tidak akan pernah dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Keampuhan teknologi itu kemudian mengulang integrasi tradisi perdagangan yang bersifat abstraksi, berubah ke dalam bentuk yang lebih sempurna. Pembangunan sumber daya manusia mulai tahun 2022 menjadi pengutamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang, dan apa solusi dari Anda sebagai sumber daya manusia yang berada dalam persaingan global. Yaitu 8, yaitu mengubah ragam tenaga kerja, mengubah nilai tenaga kerja, mengubah tuntutan karyawan, mengubah tuntutan lingkungan, pengenalan teknologi baru, mengubah pasar, dan mengubah tujuan bisnis atau serving. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam presentasi saya. Saya Gita Srenita. Saya mengakhiri presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.